IQ seekor gorila bernama Koko adalah 90, sementara IQ rata-rata orang Indonesia adalah 78, sekian. Artinya, IQ gorila lebih tinggi dari IQ rata-rata orang Indonesia, seperti itu. Atau IQ orang Indonesia lebih rendah daripada IQ gorila, seperti itu. Jadi, ada dua reaksi ketika ada seseorang itu diberi nasihat. Jadi orang pintar itu dia akan berpikir, sementara orang bodoh akan tersinggung, seperti itu. Semakin bodoh seseorang, dia akan semakin mudah tersinggung karena dia tidak punya jawaban di pikirannya untuk membela dirinya atas orang yang mengkritisi dia. Kemudian sehingga hanya sebagai jalan keluarnya, sebagai jalan pintasnya, dia hanya bisa marah, seperti itu. Akhirnya mencaci maki dan sebagainya. Dan orang pintar, dia akan berpikir ketika dikritisi. Kenapa? Karena dia cenderung lebih objektif, seperti itu. Karena namanya manusia pasti ada salahnya, seperti itu. Dan memang sering dihubungkan antara manusia dengan binatang, ya. Para filsuf Islam sering mengatakan bahwa ada beberapa kata-kata bahwa manusia adalah binatang yang tidak memiliki ekor, atau kata-kata yang lain adalah manusia adalah binatang yang berakal, dan banyak kata-kata yang sama juga, seperti itu. Bahwa kita dengan binatang memang tidak memiliki banyak perbedaan, seperti itu. Bahwa mereka juga memiliki hawa nafsu, tapi mereka tidak memiliki akal. Maksudnya akal itu adalah pikiran yang berkelanjutan. Saya secara spesifik mengkategorikannya demikian. Seperti manusia yang menciptakan lampu, kemudian lampu itu disempurnakan lagi menjadi lampu LED dan sebagainya, seperti itu. Tapi binatang dia bisa berpikir, menurut saya, tapi tidak bisa berpikir berkelanjutan. Ada fakta bahwa orang Indonesia IQ-nya lebih rendah daripada gorila. Itu menjadi bahan untuk kita bisa mengevaluasi bahwa kita harus lebih banyak belajar lagi, lebih banyak mempergunakan akal kita dengan maksimal, seperti itu. Karena kita dengan binatang itu ya memang tidak terlalu jauh berbeda, karena manusia juga ada yang mengatakan bahwa manusia juga binatang, gitu. Tapi dengan kita diberikan akal itu menjadi sebuah tanggung jawab moral, bahwa ketika kita diberikan akal harusnya kita lebih pintar dari gorila, seperti itu. Malah di negara-negara yang lain itu, di Singapura itu lebih tinggi IQ-nya, dari 90 sampai 100. Jepang paling tinggi dia di Asia, yaitu 100 sampai 100 sekian, seperti itu. Artinya kita juga bisa seperti mereka, karena kan kita juga manusia yang sama, gitu kan, dari yang maha kuasa, seperti itu. Untuk kita mempergunakan akal kita dengan maksimal, dengan membaca buku, dengan kita belajar. Jadi kalau kita orang Islam, sebenarnya kita punya budaya. Di dalam Al-Quran itu kita diberikan budaya supaya kita berpikir. Kata-kata di Al-Quran itu kan banyak, seperti ya tafakkarun, gitu, pikirkanlah. Ya tazakkarun, ingatlah. Kata-kata yang lain itu wama yazakkaru ila ulul albab, maka tidak akan bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang memiliki akal, katanya gitu kan. Orang yang berakal, seperti itu. Jadi manusia juga ada yang berakal dan tidak berakal, dan yang tidak berakal itu dia lebih dominan kepada binatang sebenarnya. Bahkan dia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena dia sudah melalaikan bahwa dia sudah diberikan akal dari Yang Maha Kuasa, tapi dia melalaikan perintah itu untuk mengelola akal itu. Dengan kata lain, dia sudah merendahkan dirinya sendiri, seperti itu, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Yang Maha Kuasa, seperti itu. Dan di Al-Quran itu ada juga manusia yang Allah katakan itu sebagai binatang, dan kata Allah itu dia bilang dan manusia yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang tidak
mengetahui apapun katanya. Jadi orang yang tidak belajar, jadi nggak ngerti apa-apa, saking dia bodohnya, itu dikatakan dia lebih hina daripada binatang katanya, gitu. Dan yang kedua itu, dan orang kafir katanya gitu kan, maksudnya orang kafir juga kan sama. Jadi di Al-Quran itu kan lebih banyak diskusi ilmiah seperti itu, kayak seperti ada 2 biji itu kan, ada perumpamaan. Jadi biji yang satu dengan biji yang satunya ditanam di tanah yang sama, kemudian disiram dengan air yang sama, tapi kemudian tumbuh dan berbuah dan memiliki buah, yang satunya manis, yang satunya tidak, seperti itu. Jadi apa yang menjadikan kedua buah ini berbeda, kata Allah itu kan. Jadi tuh ada disiram pakai air yang sama, ditanam di tanah yang sama, tadinya dari pohon yang sama, tapi kok kenapa yang satu buahnya lebih enak gitu kan, dan yang satu lagi tidak lebih enak gitu. Kenapa gitu kan? Kita harus memikirkan itu kan. Di Al-Quran itu sering membuat kita merangsang otak kita untuk selalu berpikir seperti itu. Seharusnya kalau memang umat Islam mengikuti ajarannya dengan benar, seharusnya orang Islam itu pintar-pintar, IQ-nya tinggi-tinggi seharusnya. Tapi karena mungkin kita bacanya juga jarang, baca Al-Quran, terus baca Al-Qurannya juga seminggu sekali, dan yang dibaca adalah itu-itu aja ayatnya, suratnya itu-itu aja. Ya bukan saya mengatakan itu jelek, ya itu bagus, tapi lebih bagus lagi dibaca dengan artinya, lebih bagus lagi dibaca dengan artinya dan seluruh ayat-ayat yang lain, seperti itu. Jadi kita itu harus selalu tahu alasannya gitu. Perumpamaan di Al-Quran itu menjadikan kita harus berpikir kritis bahkan. Jadi manusia itu, jadi ada saraf itu akan membentuk bola mata, saraf itu membentuk warna rambut, membentuk warna kulit, seperti itu, tinggi badan dan sebagainya. Sedangkan saraf ini menerima instruksi dari genetik gitu, dan genetik ini menerima perintah dari DNA. Jadi nama lain DNA adalah buku instruksi catatan kehidupan. Itu nama lain dari ilmuwan, seperti itu. Jadi mereka ini bingung, jadi DNA ini tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu adalah genetik, seperti warna kulit itu bisa dirubah, tapi DNA ini tidak bisa dirubah. Ketika orang ini nih, misalnya kulitnya warnanya hitam, kemudian diubah genetik yang menjadi warna kulit hitam, jadi warna putih, kemudian dia memiliki anaknya itu nanti juga akan memiliki warna kulit hitam seperti awal bapaknya ini tadinya, seperti itu. Jadi DNA ini tidak bisa dirubah, dan nama lain dari DNA adalah buku instruksi catatan kehidupan. Dan buku itu kita tidak tahu siapa yang menulis, dan dari Al-Quran ini kita bisa menyimpulkan bahwa eksistensi Tuhan itu ada, bahwa tanda-tanda keberadaan Allah itu ada. Dengan cara perumpamaan tadi, jawabannya ternyata menyimpulkan bahwa Allah itu ada, karena Allah menghendaki yang satu itu berbuah manis dan yang satu berbuah biasa saja, seperti itu. Bahkan kita tanam itu di pekarangan, kita tanam cabai, kita tanam rambutan, kita tanam mangga. Saya tanam gitu kan, satu berbuah pedas gitu kan, ada gitu kan pedas, satu lagi berbuah asam gitu kan, mangga, satu lagi berbuah manis, rambutan, padahal tanahnya sama, iya kan. Terus air disiram pakai air yang sama, dikasih pupuk yang sama. Rasa manisnya itu dari mana gitu. Sedangkan tanahnya itu kalau kita cicip ya nggak manis, pupuknya kita cicip juga nggak manis juga, karena itu kotoran, dan airnya juga air biasa. Dan dari mana datangnya rasa-rasa tersebut? Yaitu hanya menyimpulkan bahwa hal tersebut datang dari yang maha kuasa, seperti itu. Ya itu tadi, kembali lagi bahwa kita harus mempergunakan akal kita untuk berpikir, seperti itu, agar taraf IQ kita itu naik, seperti itu, memaksimalkan IQ kita. Karena IQ rendah juga, maksud saya ketika manusia gagal mempergunakan akal, dia juga bisa masuk neraka. Bahkan dalam percakapan di dalam neraka itu,
Allah mengatakan bahwa seandainya mereka sedikit menggunakan akal mereka dan tidak mendengarkan kepala suku mereka, kepala kabilah mereka, tentunya mereka tidak akan masuk ke dalam neraka, seperti itu. Jadi kesimpulannya, banyak juga orang-orang yang masuk neraka gara-gara tidak mempergunakan akal, seperti itu. Ya, banyak juga sih. Kalau kata Bapak Ainun Najib, siapa namanya? Jadi dia bilang terserah kepada anaknya, terserah kamu mau jadi apa, yang penting jangan jadi orang bodoh, katanya. Kalau jadi orang bodoh itu ngerepotin gitu. Memang sudah di dunia ngerepotin, di dalam rumah ngerepotin gitu, di negara ngerepotin, di akhirat pun dia jadi masuk neraka, seperti itu. Jadi ini adalah PR penting untuk masyarakat Indonesia supaya lebih senang dalam belajar, membaca Al-Quran, membaca buku, membaca, ya banyaklah sumber ilmu itu, bahkan hampir tidak terbatas, seperti itu. Tinggal kita mau membaca atau tidak, seperti itu, untuk mempergunakan akal kita.